malam ini kita membicarakan mata kuliah yang berkaitan dengan misalnya metode penelitian, dan malam ini kita membicarakan tentang metode penelitian wawancara. Teman-teman sekalian, metode penelitian wawancara ini sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dan malam ini senang sekali kita bertemu kembali dengan teman-teman atau mahasiswa, terutama sekali lebih ditujukan pada mahasiswa baru S1, dan malam ini kita membicarakan mata kuliah yang berkaitan dengan misalnya metode penelitian, dan malam ini kita membicarakan tentang metode penelitian wawancara. Teman-teman sekalian, metode penelitian wawancara ini sebenarnya termasuk tidak terlalu rumit, tapi sangat menarik sekali dilakukan, dan itu sangat tergantung sekali bagaimana misalnya kita menyusun wawancara itu, dan bagaimana juga misalnya bisa meminta orang-orang yang diwawancarai atau ahli yang diwawancarai itu supaya nanti apa yang kita harapkan hasilnya benar-benar memuaskan. Teman-teman sekalian dan para mahasiswa, sebelum kita menjelaskan tentang isi daripada metode wawancara ini, saya perlu mengungkapkan beberapa ilmuwan yang telah menulis buku tentang metode pewawancaraan ini dengan secara mendalam. Jadi biasanya istilahnya itu in-depth interview. Salah satu yang paling dikenal di antara mereka adalah Steiner Kval dan Profesor dia ya, dan kemudian juga Sven Brinkmann. Mereka ini menulis buku yang berjudul Interview Planning the Craft of Qualitative Research. Teman-teman sekalian, jadi interview yang sangat terkenal dari mereka ini sebenarnya sering sekali dijadikan sebagai bahan ajar untuk membahas tentang metode wawancara itu yang digunakan bukan hanya misalnya untuk wawancara sehari-hari, dan Anda lihat sering sekali kita temukan itu misalnya melalui TV, atau sekarang wawancara itu sering sekali digunakan sebagai salah satu cara untuk bisa memperoleh informasi yang menarik dan bagus sekali. Tadi itu sering digunakan pada wawancara misalnya podcast dan lain-lain. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan bahwa ini adalah salah satu sebenarnya metode yang sering sekali digunakan pada penelitian kualitatif, dan ini salah satu metode yang bisa Anda gunakan, yang bisa kita gunakan ketika misalnya kita mau melakukan satu riset untuk tesis atau skripsi. Teman-teman sekalian, tadi dikemukakan tentang Steiner Kval ya. Steiner Kval ini adalah seorang ahli psikolog dan profesor di Universitas Aarhus, Denmark. Dia dikenal atas kontribusinya dalam metodologi penelitian kualitatif. Teman-teman sekalian, khususnya dia sangat dikenal sekali dalam wawancara. Ketika misalnya kita menggunakan wawancara mendalam, dan karya-karyanya menekankan pentingnya memahami wawancara sebagai proses interaksi sosial di mana makna dihasilkan bersama oleh pewawancara dan responden. Teman-teman sekalian, berikutnya selain misalnya Steiner Kval itu ada Sven Brinkmann. Dia adalah seorang profesor di Aalborg University Denmark yang juga ahli sekali dalam penelitian kualitatif. Dia bekerja sama dengan Kval dalam menyusun edisi-edisi terbaru buku mereka tentang wawancara itu. Keduanya membahas aspek-aspek praktis, etis, dan metodologis dari wawancara mendalam, serta memberikan panduan langkah demi langkah untuk melakukan wawancara kualitatif yang efektif. Teman-teman mahasiswa, buku interview telah menjadi referensi penting bagi peneliti yang ingin memahami dan menerapkan metode wawancara itu secara mendalam dalam penelitian kualitatif mereka, atau juga misalnya kualitatif teman-teman. Teman-teman sekalian,
Dan ini sebenarnya yang kita coba untuk jelaskan di sini itu sangat tergantung sekali misalnya dengan apa yang ingin Anda lakukan. Yang penting adalah jelaskan pokok pikiran, ya. Dan kemudian misalnya dari Steiner Caval dan juga Sven Brinkmann ini, mereka mengatakan bahwa ya dalam buku interview mereka mengatakan bahwa qualitative research itu adalah suatu metode penelitian yang sangat menarik sebenarnya dilakukan, dan itu tergantung bagaimana misalnya si pewawancara dan diwawancarai itu bisa memberikan pendapat, kemukakan ya masing-masing pandangannya secara menarik. Jadi Sven Brinkmann dan juga misalnya Val, mereka menyatakan bahwa panduan komprehensif yang perlu kita ikuti ketika misalnya kita melakukan wawancara kualitatif. Pokok pikiran dalam buku ini sebenarnya mencakup beberapa aspek penting. Dan aspek penting itu antara lain adalah yang pertama, wawancara sebagai seni dan ilmu. Ingat teman-teman, ya. Jadi di sini sebenarnya dia lebih ya berbeda sekali ketika misalnya kita melakukan penelitian yang sifatnya kuantitatif. Tapi di sini adalah sebenarnya dia lebih banyak merupakan bentuk seni sebagai ya bagian dari ilmu. Val dan Brinkmann menganggap wawancara kualitatif bukan hanya sebagai teknik pengumpulan data saja, tetapi juga sebagai proses yang membutuhkan keahlian, sensitivitas, dan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan budaya yang kita akan coba misalnya untuk jadikan sebagai tema yang akan dibahas dan diwawancarai. Teman-teman sekalian, wawancara adalah interaksi di mana pewawancara dan partisipan bersama-sama menciptakan makna yang kita inginkan. Teman-teman sekalian, nanti kita coba misalnya beberapa contoh, berikan contoh. Ketika misalnya kita mencoba mewawancarai, katakanlah misalnya sekarang, kalau kita atau kalau Anda sekarang sering sekali mendapatkan kuliah-kuliah itu, ya kuliah melalui online, maka Anda mencoba untuk misalnya mewawancarai, misalnya mahasiswa, atau juga bersama juga dengan dosen, Anda coba wawancarai sebenarnya bagaimana pengalaman mereka, bagaimana pandangan mereka, bagaimana penilaian mereka misalnya tentang ya apa yang dilakukan dalam kuliah-kuliah online selama ini. Teman-teman sekalian, jika kita misalnya atau jika Anda mencoba untuk menyusun pertanyaan dan kemudian jawaban yang sangat menarik tentang wawancara itu akan sangat ya menghasilkan juga akan sangat menghasilkan satu katakan misalnya skripsi yang menarik. Bukan hanya dianggap ini suatu ya riset yang sederhana, tapi dia sebenarnya bisa mengemukakan tentang apa yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya seperti apa yang kita katakan tadi pada ya kuliah-kuliah online. Teman-teman sekalian, dari wawancara itu nanti bisa didapatkan apa sebenarnya perbedaan mendasar dan apa yang menarik dan misalnya yang lebih kurang pada satu pendekatan, katakanlah misalnya misalnya kuliah melalui online atau kuliah misalnya melalui offline. Tentu ada ya masing-masing kekuatan dan juga misalnya kelemahannya, dan itu nanti bisa Anda kemukakan itu di dalam studi wawancara yang Anda lakukan. Yang berikutnya yang kedua adalah pendekatan konstruktivis ya. Jadi ini adalah pendekatan yang dimaksud dengan konstruktivis ini menekankan bahwa wawancara kualitatif itu didasarkan pada pendekatan konstruktif. Ya, jadi konstruktif artinya di sini adalah hasil dari wawancara kita dan juga misalnya dari bagaimana tanggapan si pewawancara itu setelah misalnya kita tanyakan tentang satu masalah. Jadi dia tidak menjelaskan tentang objek yang sudah dianggap ada begitu saja, tapi itu merupakan hasil konstruksi yang kita dapatkan atau peroleh melalui wawancara tersebut. Teman-teman sekalian, jadi pada pendekatan konstruktivis sebenarnya dibangun bersama oleh pewawancara dan responden. Ini berbeda dengan pendekatan positivistis yang melihat data-data pewawancara sebagai sesuatu yang objektif dan terpisah dari proses interaksi. Di sini justru yang lebih menekankan sebenarnya pada pendekatan konstruktivis adalah bagaimana misalnya hasil wawancara itu sangat tergantung pada interaksi antara pewawancara dengan responden. Jadi teman-teman sekalian,
ada baiknya memang ketika kita mencoba untuk menjelaskan atau melakukan ya pendekatan konstruktivis ini, kita benar-benar bisa memilih ya untuk yang responden atau yang juga kita coba akan wawancara itu adalah ya katakanlah misalnya individu atau kelompok yang memang bisa menghasilkan ya hasil wawancara yang menarik. Teman-teman sekalian, ini berbeda sekali dengan pendekatan yang kita tadi dengan positivistik. Karena pada konstruktivisme justru kita misalnya menghasilkan hasil wawancara yang merupakan hasil konstruksi dari tanya jawab ketika kita misalnya melakukan wawancara itu. Teman-teman sekalian, yang ketiga adalah ya wawancara itu adalah merupakan struktur dan jenis yang kita sebut tadi jenis wawancara. Dari Kval dan Brickman membahas bagaimana jenis wawancara kualitatif mulai dari wawancara semi terstruktur hingga wawancara yang sifatnya naratif. Kalau misalnya Anda melakukan satu wawancara yang semi terstruktur, berarti sebenarnya kita lebih misalnya mencoba untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan itu secara sistematis ya. Sementara pada yang sifatnya naratif mungkin justru kita sebenarnya lebih bergerak ya sesuai dengan alur yang sebelumnya tidak terlalu kita tentukan struktur di dalam wawancara itu. Teman-teman sekalian, jadi mereka misalnya yang kita katakan tadi dari dua penulis itu mereka menguraikan cara mengembangkan pertanyaan wawancara, kemudian teknik probing, dan strategi untuk menjaga agar alur wawancara yang mendalam itu namun tetap terfokus. Jadi jangan keluar dari fokus yang kita sudah susun, rencanakan itu, supaya nanti memang akhirnya kita tidak memberikan wawancara yang tidak jelas dan tidak terstruktur. Teman-teman sekalian, yang keempat pada wawancara kita memang harus memperhatikan tentang etika wawancara. Jadi ada aturan, ada moralitas yang harus kita jaga supaya apa yang kita lakukan dan akan kita tuliskan misalnya dalam bentuk laporan, baik misalnya laporan yang kita kemukakan bukan hanya untuk tesis atau juga skripsi, tetapi misalnya untuk laporan-laporan biasa. Teman-teman sekalian, sering sekali misalnya kita kemukakan wawancara itu dilakukan bukan hanya untuk laporan ilmiah, tetapi itu misalnya, katakanlah misalnya laporan tentang suatu peristiwa, laporan misalnya tentang olahraga, laporan-laporan tentang kegiatan lain. Jadi dimanapun dan bentuk apapun sebenarnya yang kita lakukan dalam wawancara itu perlu sekali memperhatikan etika, karena justru nanti masyarakat akan melihat bagaimana misalnya kita melakukan wawancara itu, apakah misalnya kita bisa melakukan itu sesuai dengan aturan dan norma-norma umum yang berlaku di tengah masyarakat. Jadi buku yang dikemukakan tadi oleh dua penulis profesor terkenal itu membahas isu-isu etik yang terkait dengan wawancara kualitatif. Teman-teman sekalian, mereka menekankan pentingnya ya pada informed consent menjaga kerahasiaan dan menghormati integritas partisipan. Teman-teman sekalian, selain itu juga mereka membahas dilema etis yang memungkinkan munculnya selama proses pewawancara itu dan cara-cara untuk mengatasinya. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang di luar dugaan misalnya muncul di dalam pertanyaan atau wawancara itu, bagaimana supaya kita misalnya bisa membawanya ke arah yang normal. Atau katakanlah misalnya tidak terlihat bahwa ada kita misalnya tergelincir dalam atau sedikit mendekati pelanggaran moral. Teman-teman sekalian, yang kelima adalah di dalam pewawancaraan kita perlu sekali menganalisis data wawancara. Jadi Kval dan Brickman memberikan panduan tentang bagaimana menganalisis data yang dihasilkan di wawancara itu. Mereka menjelaskan berbagai pendekatan analisis seperti analisis tematik, analisis naratif, dan analisis fenomenologi. Teman-teman sekalian, perbedaannya adalah pada analisis tematik kita menjadi fokus utama adalah tema yang kita bahas. Sementara misalnya pada analisis naratif itu kita lebih bergerak pada ya hasil pertanyaan dan jawaban. Jadi narasi ya yang dikemukakan di dalam wawancara, narasi atau cerita yang kita kemukakan, kita peroleh dalam wawancara itu justru menjadi fokus ya. Walaupun misalnya tetap tema itu kita tidak tinggalkan, tapi analisis naratif itu adalah satu bentuk wawancara
yang lebih memperhatikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan narasi atau hasil wawancara kita. Dan yang berikutnya adalah analisis fenomenologi. Analisis fenomenologi itu sebenarnya itu akan terlihat, ya. Katakanlah misalnya kalau kita atau Anda misalnya melakukan wawancara pada suatu peristiwa, maka akhirnya sebenarnya analisis fenomenologi itu sangat penting. Ketika misalnya kita melakukan wawancara atau misalnya seorang ahli yang melakukan wawancara misalnya pada seorang katakanlah misalnya atlet, ya, dan kemudian itu juga misalnya di dalam situasi setelah atau sebelum terjadinya misalnya pertandingan, ya, maka akhirnya itu, ya, akan menarik sekali ketika misalnya kita melakukan wawancara dalam bentuk analisis fenomenologis. Fenomenologi artinya sebenarnya, ya, fenomena yang kita teliti, fenomena yang benar-benar waktu itu kita lakukan wawancara, itu justru sebenarnya sangat penting sekali mengukakan tentang fenomena ketika kita misalnya melakukan wawancara tersebut. Teman-teman sekalian, buku-buku ini sebenarnya memberikan tips yang baik tentang cara mengelola data wawancara, juga misalnya bagaimana kita bisa mentranskripsi dan mengkodekan hasil-hasil wawancara yang sudah kita lakukan. Yang keenam adalah, ya, pada bentuk wawancara atau yang kita katakan tadi, ya, teknis wawancara itu, yang keenam adalah bagaimana validitas dan kualitas penelitian. Teman-teman sekalian, kalau kita melakukan, ya, apa yang kita sebut tadi dengan wawancara, maka upayakan untuk benar-benar melakukan laporan pada baik misalnya untuk laporan yang sifatnya ilmiah terutama sekali, akademis terutama sekali, upayakan bahwa benar-benar yang dilakukan, yang dikemukakan itu adalah hasil yang dapat dipercaya, hasil validitas dan kualitas penelitian yang kita lakukan. Jadi kita tidak keluar dan membuat akhirnya seperti membuat karangan sendiri, tapi upayakan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita laporkan itu benar-benar, ya, terjaga validitasnya dan kualitas penelitian observasi yang kita lakukan. Ya, observasi yang sekaligus juga kita lakukan dalam bentuk misalnya wawancara. Teman-teman sekalian, jadi beberapa hal yang sebenarnya perlu sekali kita perhatikan dalam wawancara. Ketika misalnya kita melakukan satu, katakanlah misalnya menggunakan metode kualitatif, ya, dan metode kualitatif yang kita pilih adalah wawancara, dan kita harus juga bisa mengajukan kritik terhadap pendekatan tradisional yang sering sekali misalnya diterapkan dalam penelitian kualitatif. Teman-teman sekalian, Val dan Brickman menawarkan cara-cara untuk memastikan bahwa hasil wawancara dapat dipercaya, termasuk melalui triangulasi, memberikan checking dan refleksi kritis atas hasil wawancara yang kita lakukan. Yang ketujuh adalah wawancara sebagai peneliti. Buku ini juga menyoroti peran wawancara sebagai peneliti yang harus selalu sadar akan bias, asumsi, dan pengaruh dari mereka sendiri terhadap proses pewawancara. Teman-teman sekalian, makanya ini yang kita katakan bahwa karena memang kita tidak melakukan satu model penelitian yang sangat objektif, ya, seperti dalam pandangan positivisme, tetapi bagaimanapun juga kita harus mencoba agar sadar bahwa kita berusaha untuk tidak terlalu memasukkan bias-bias, asumsi dan pendapat kita, ya, di luar hasil apa yang kita lakukan atau kita wawancarai. Dan itu adalah penting sekali ketika kita tadi katakan bahwa kita harus mewawancarai itu dan mengungkapkan apa yang kita wawancarai itu dapat dipercaya. Teman-teman sekalian, jadi Val dan Brickman mengungkapkan dan pentingnya refleksi diri dan pengembangan keterampilan interpersonal untuk menjadi pewawancara yang baik dan efektif. Terima kasih teman-teman sekalian. Ya, kita selesaikan sampai di sini karena saya pikir bagian yang ketujuh ini adalah bagian terakhir dari apa yang kita kemukakan tadi pada penelitian yang ketika kita gunakan metode wawancara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info lebih lanjut hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa.